Kita mulai acara ini dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu semua yang saya hormati, kita sangat bersyukur sore ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bersilaturahim, dan pertemuan kita ini insya Allah dalam suasana sehat dan optimis walaupun kita didera oleh pandemi COVID. Karena dalam dunia pendidikan itu tidak ada yang bisa menundukkan semangat para pembelajar sepanjang hayat ya. Kita selalu berupaya mencari-cari peluang di tengah tekanan, termasuk juga menghadapi bagaimana pandemi ini. Dan di tengah pandemi ini, masyarakat sudah menyelesaikan proses demokrasinya. Kita sudah memilih gubernur dan beberapa bupati dan wali kota. Dan mereka saat ini sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah di provinsi maupun di kabupaten kota untuk 5 tahun ke depan. Nah, biasanya sebuah perencanaan itu akan lebih kaya kalau menerima masukan dari masyarakat yang lebih luas. Nah, karena itulah Minang Diaspora Network Global mengambil inisiatif untuk memfasilitasi bagaimana semua ide-ide yang ada di masyarakat Sumatera Barat, di ranah maupun di rantau, dari berbagai langkah-langkah dan sudut kehidupan, mereka kita minta memberikan masukan dan kita melakukan serangkaian acara selama 7 kali ya, 7 kali sampai nanti dokumen terakhir itu dalam bentuk yang sudah mudah dicerna oleh tim resmi penyusun RPJMD untuk dimasukkan ke dalam RPJMD sesuai dengan apa yang dipilih oleh tim penyusun dan disetujui oleh gubernur, dan tentu pada akhirnya persetujuan adalah dari DPRD Sumatera Barat. Tapi tugas kita adalah menimba seluas mungkin, sedalam mungkin berbagai masukan dari masyarakat. Nah, kalau yang pertama kita sudah mendengar berbagai perspektif sumber daya manusia seperti apa yang mau dilahirkan di Sumatera Barat nanti, baik dari sisi pengusaha, pandangan pengusaha, kalau dia melihat karyawannya seperti apa yang dia idealkan, dari sisi orang-orang penggagas pertumbuhan ekonomi, ya, struktur ekonomi seperti apa di masa depan, dan SDM seperti apa yang disiapkan, dari sisi pendidikan sendiri ya, seperti apa mutu pendidikan, kemudian juga dari semangat entrepreneurialnya, kemudian juga dari sisi agama dan dari perspektif luar negeri, dan juga dari berbagai masalah literasi, dan juga bagaimana kita maksimalkan keunggulan-keunggulan budaya lokal. Kemudian yang kedua, kita sudah selesai dengan 5 duta besar kita yang memberikan masukan, mulai duta besar di UNESCO, duta besar kita di Belanda, duta besar kita di Yunani, duta besar orang Minang di Ethiopia, di Vietnam ya. Kita sudah mendapat masukan cukup banyak, karena setiap kali acara kita selalu melakukan diskusi kelompok sesudah para panelis ini menyelesaikan paparan mereka di plenoro. Jadi di pleno ini diselesaikan, kemudian kita masuk ke diskusi kelompok, cukup lama, Bapak dan Ibu juga akan menikmati 1 jam minimal dan bisa sesuai dengan kebutuhan untuk mendiskusikan secara dalam topik-topik yang akan dibahas oleh 7 narasumber kita yang diantar oleh 2 keynote speaker kita. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita ikuti dengan baik paparan dari para narasumber sekitar 15 menit seorangnya, kemudian kita akan mendengar lebih dahulu. Pertama adalah dari Bapak Dirwan Ahmad. Beliau ini adalah Deputi Presiden, jadi Wakil Ketua Umum lah dari Minang Diaspora Network Global. Beliau bermukim di Malaysia, tokoh kita di sana, banyak jaringan beliau, dan beliau aktif di Minang Diaspora Network. Pada itu kepada Pak Dirwan, kami persilakan untuk memberikan pengantar atas nama Minang Diaspora Network Global. Kami persilakan Pak Dirwan. Baik, terima kasih Profesor Fasli Jalal kepada saya, Uda Fasli yang saya hormati, juga kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, para pembicara semuanya, terutama Profesor Azumati Azra. Beberapa bulan yang lalu kami tunggu di ISTEC tapi nggak datang. Pada kesempatan ini saya diamanahkan karena sesuai dengan kelaziman di DM Diaspora, pengantar itu hanya 5 menit saja. Jadi saya tidak akan berlama-lama.
Tapi dengan demikian, saya juga harus menyampaikan salam sejahtera dari kita semua, terutama dari masyarakat Minang, jaringan masyarakat Minang Kabau Malaysia, kepada seluruh para sahabat yang hadir pada kesempatan ini. Nah, ini karena Pak Gubernur kita juga belum hadir, jadi pada kesempatan ini kami juga dari Malaysia mengucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan seorang datua dan juga seorang buya, jadi sesuai dengan ABS SBK-nya, adat Basandi Syarat, syarat Basandi Kitabullah, jadi ada di dalam diri beliau. Nah, pada kesempatan ini kami melihat bahwasanya RPJMD ini sangat penting, apalagi membicarakan tentang pendidikan. Nah, lalu kemudian topik yang sudah diangkat pada kesempatan ini adalah pembelajaran dari 7 perguruan bersejarah di Sumatera Barat. Jadi mungkin karena melihat muka saya di poster elektronik yang disebarkan oleh kawan-kawan di diaspora, jadi beberapa tokoh masyarakat SMS saja menginformasikan ke saya supaya menyampaikan pesan-pesan ini. Antara lain adalah bahwasanya pendidikan itu memang sangat penting, semua orang tahu sangat penting. Tanpa pendidikan kita tidak akan kemana. Lalu kemudian untuk Sumatera Barat, 7 perguruan tinggi bersejarah ini telah melahirkan sekian banyak tokoh-tokoh di negeri kita ini. Untuk itu ke depan masyarakat mengharapkan supaya pemerintah betul-betul memperhatikan tidak hanya yang 7 ini saja, tapi terutama yang 7 ini tentu sudah, kalau tidak diperhatikan kita mendustai ataupun tidak menghargai sejarah. Begitulah kira-kira ininya. Nah, lalu di dalam pendidikan agama di negeri ini, belakangan itu tidak mendapat dana sebagai membantu di dalam pengembangan sekolah-sekolah agama ini. Nah, ini ke depan masyarakat juga, yang kita semua insya Allah itu juga sangat mengharapkan pemerintah memberikan perhatian supaya pendidikan atau sekolah-sekolah atau institusi agama ini bisa berjalan dengan baik dengan bantuan-bantuan pendidikan yang dialokasikan atau disediakan sesuai dengan anggaran yang ada begitu. Jadi dengan demikian, saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak akan berlama-lama karena ini hanya pembukaan dan saya dipercaya sebagai si pangka. Jadi untuk itu kita akan membahas nanti kalau ada ruang dan peluang, mungkin saya akan sedikit, tapi insya Allah saya akan ikut mendengar. Saya kira segitu aja, Dapas. Tidak usah berlama-lama. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirwan. Beliau ini luar biasa karirnya dan sangat dekat dengan salah satu tokoh sentral kita di Malaysia ya. Yang sekarang menjadi ketua atau ketua senat, jadi senator ya, sebuah jabatan terhormat pada Tan Sri Rais Yatim ya. Baik, kita langsung masuk sambil menunggu Pak Gubernur, kita langsung kepada Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra. Beliau ini adalah tokoh yang sudah sangat dikenal, sejarawan yang sangat menentukan, bukunya banyak sekali. Beliau 2 periode menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah dan juga banyak berkiprah di berbagai organisasi ya. Dan sekarang beliau betul-betul laris manis untuk mengajukan pencerahan melalui tulisan-tulisan yang menyegarkan, diundang kemana-mana, dan beliau juga selesai sebagai Direktur Pasca Sarjana di UIN dan sekarang menjadi guru besar sejarah di sana. Kami persilakan Pak Azumardi Azra. Baik, terima kasih Profesor Fazli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Pertama-tama terima kasih kepada MDN Global, ada Pak Fasli dan Pak Dirwan, ya. Pak Dirwan, Bang. Ya. Dirwan Ahmad yang tadi nggak sempat ketemu di Kuala Lumpur karena memang batal Pak ke sana karena COVID-19 ya. Saya kebetulan ini Pak Fasli juga penasehat Institute of Islamic Thought and Civilization itu di ISTAK di UIA, University Islam Antarbangsa ya. Terima kasih atas tadi pengantar dari Pak Fasli yang biasalah mungkin berlebih-lebihan ya. Tapi saya melihat sedikit saja ini Pak, bahwa pendidikan kita khususnya di Sumatera Barat ini memang menghadapi tantangan yang cukup berat ya. Cukup berat ya. Pertama ada tantangan kalau sekarang ya mungkin tantangan tahun-tahun ke depan kita yang baru ini adalah tantangan bagaimana memulihkan pendidikan kita setelah terlanda COVID-19 ini. Ini kan sudah banyak kajian bahwa pendidikan kita ini mengalami setback selama setahun lebih COVID-19 dan juga belum jelas kapan bisa dibuka ya kan. Memang sudah ada sih katanya Juli ya, tapi kan belum bisa kita pastikan ya. Belum kita bisa pastikan. Jadi gimana nih pemulihan ini ya? Itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga untuk konteks Sumatera Barat saya kira pendidikan kita juga mengalami disrupsi ya, seperti juga di daerah-daerah lain, disrupsi dalam sosial budaya dan ekonomi ya. Sosial budaya kita melihat banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kalangan remaja ya. Kita tidak melihat Sumatera Barat itu provinsi yang aman misalnya dari katakanlah penyebaran narkoba atau ekses globalisasi ya. Itu kita lihat kemarin juga ada berita yang macam-macam yang nggak enak lah ya. Saya kirim juga ke Pak Fasli itu berita yang menyedihkan. Jadi ini disrupsi sosial budaya ini sehingga kemudian apa yang sudah dilaksanakan mungkin oleh para buya kita di sini ada Buya Gus Rizal tentang ABS SBK itu kan besar. Apakah ABS SBK-nya itu jalan nggak gitu? Atau tadi disebut juga gubernur kita ini juga Buya, apakah kepemimpinan tiga tungku sejarangan ini bisa nggak dikonsolidasikan menghadapi tantangan yang disrupsi itu, yang sangat disruptif ini, terutama di dunia pendidikan anak-anak kita, remaja kita ya. Terus tantangan yang ketiga saya kira adalah tantangan untuk akselerasi perguruan-perguruan kita. Pada siang hari ini akan mendengar pengalaman 3 perguruan ini ya. Nah, harus kita akui bahwa Sumatera Barat tidak mudah mengembangkan sekarang ini perguruan-perguruan yang top itu tidak mudah juga. Karena apa? Mungkin saya harus katakan tradisi filantropi itu di kalangan kita tidak terlalu kuat dibandingkan dengan yang lain ya. Misalnya filantropi dalam wakaf misalnya, wakaf tanah misalnya, itu tidak sekuat di tempat lain. Kalau kita lihat pengalaman dari pesantren Gontor, itu harta wakaf berupa tanah dan kebun itu ratusan hektar, mungkin 500 hektar sekarang ini di seluruh Indonesia. Sementara di Indonesia di Sumatera Barat saya pernah datang ke beberapa perguruan itu Pak Fasli. Ya. Meningkat jumlah santrinya meningkat, tetapi untuk misalnya ekspansi memerlukan itu penambahan gedung, tapi untuk menambah gedung, untuk mendapatkan tanah, lahan itu nggak mudah. Harganya meningkat dan juga bukan hanya terkait dengan soal kedudukan tanah sebagai pusako tinggi, tapi juga harga yang tidak bisa terjangkau lagi. Sementara kemudian filantropi di dalam masyarakat kita tidak sekuat di tempat-tempat lain, mungkin karena faktor-faktor ekonomi ya. Mungkin filantropi itu sebahagian datang dari orang rantau ya, atau perantau Minang yang ada di dunia global ya. Jadi ini juga yang ketiga, faktor yang ketiga, bagaimana mengkonsolidasikan
sumber daya filantropi ini untuk pertama meningkatkan prasarana pendidikan ya, kelas, gedung, misalnya juga bikin asrama, sistem boarding misalnya. Nah, itu juga nggak mudah ya kan, juga nggak mudah. Memang dalam pertemuan kita pada siang hari ini tidak ada sekolah-sekolah negeri yang terwakili ya kan. Sekolah-sekolah negeri, memang ada sekolah-sekolah negeri yang juga bagus di Sumatera Barat, tetapi ya itu kan sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Tapi kalau perguruan yang swasta, saya khawatir tangan pemerintah dalam hal ini, dana dari pemerintah baik daerah maupun pusat itu tidak. Saya khawatir ke depan ini dalam suasana kesulitan ekonomi, ya, kesulitan keuangan, ini juga akan susah. Dan oleh karena itulah maka kemudian kita memang harus bisa menggali sumber-sumber filantropi. Saya nggak tahu di tingkat Sumatera Barat, tapi di tingkat nasional Pak Fasli, ternyata filantropi itu, ya filantropi seperti yang ada dalam misalnya dompet duafa misalnya ataupun Basnas itu memang sebagiannya harus dialihkan untuk membuat anak-anak ini bisa menjadi penyintas, bisa survive di dalam ekonomi yang susah seperti sekarang ini. Jadi inilah beberapa tantangan, Pak. Jadi kita memerlukan itu di samping juga perubahan kurikulum ya. Kurikulum, konsep yang ada di kementerian ya. Saya memberikan PowerPoint ke Pak ini, nanti bisa dibaca-baca ke Pak Fasli. Juga tantangan yang berisi konsep ataupun isi dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana mengintegrasikan keislaman, keilmuan, keindonesiaan, dan keminangan. Itu bagaimana integrasinya? Keindonesiaan, keislaman, keilmuan, ya. Islam dengan ilmu tidak bertentangan, kita harus mengejar ilmu apa saja. Juga dengan keindonesiaan, dan yang tentu saja juga keminangan. Jadi 4 hal ini kalau harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan kita. Bagaimana caranya? Ya saya kira pengalaman dari Bapak Ibu yang 7 itu, di samping yang lain saya kira bisa kita timba. Demikian saja Pak Fasli. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak dan Ibu, apa yang sudah dibuka secara makro oleh Prof. Azumardi tadi, itu bisa didalami di kelompok kerja dengan beliau ya. Kita akan punya sidang paralel untuk masing-masing kelompok kerja, tapi nanti kita minta kalau Prof. Azumardi ada waktu untuk memilih di salah satu dan beliau bisa meneruskanlah apa yang sudah beliau katakan. Memang Prof. Edi, kita sengaja memilih 7 ini, 7 perguruan tinggi yang bersejarah ya, yang juga merupakan cikal bakal dari berbagai perguruan yang lain, terutama yang swasta-swasta, termasuk yang melahirkan Gontor juga, yang jadi rujukan dari Gontor, memang lahir dari Sumatera Barat. Jadi karena itu mulai dari Darul Funun yang tahun 1890-an sudah didirikan, kemudian Parabe, kemudian Tawalid ya, kemudian Canduang, Adabiyah yang sudah berumur 104 tahun ya, kemudian Dia Putri dan INS. Ini adalah kekayaan dari Sumatera Barat ya. Sebelum orang punya perguruan Islam yang relatif modern. Untuk itu kita mulai pertama dengan Tawalib ya, perguruan Tawalib Padang Panjang yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Irwan Nasir. Beliau adalah sekretaris pengurus Yayasan Tawalib Padang Panjang. Kami persilakan pada Bapak Irwan Nasir. Kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian di majelis webinar ini. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dalam acara ini. Ini sangat gagasan yang sangat luar biasa sekali Bapak sekalian. Saya teringat sebenarnya kisah 7 perguruan ini merefleksikan sebenarnya, yaitu dengan Provinsi Aceh sebenarnya.
Provinsi Aceh pada tahun 1930-an itu membuat semacam proyek kebangkitan pendidikan sebenarnya, di mana dalam proyek itu dikirimlah orang-orang Aceh ke Sumatera Barat. Salah satu yang dikirim adalah misalnya Ali Asmi tahun 1932. Pak Ali Asmi ini dengan rombongannya dikirim, dalam catatannya ternyata disebar ke 7 perguruan ini yang ada. Salah satunya ya, seperti Tawalib Padang Panjang, seperti Parabe, terus INS Kayu Tanah. Ini merefleksikan seperti yang dikatakan Pak Dirwan tadi, bahwa 7 perguruan ini memang punya akar sejarah yang sangat luar biasa sekali bagi Sumatera Barat. Itu poin yang sangat penting sekali. Dan Profesor Azmardi Azra sudah banyak menulis tentang hal ini, bagaimana perkembangan sejarah pendidikan Islam di Sumatera Barat sebenarnya. Baik, yang kedua terkait dengan RPJMD ini sangat momen yang sangat baik sekali. Terima kasih Prof. Fasli Jalal yang sudah memfasilitasi. Sejujurnya, mungkin ini agenda pertama yang kami alami. Selama ini terkesan perguruan berjalan sendiri-sendiri dan jarang dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan publik. Sebagai refleksi sederhana, ketika corona ini muncul di pertengahan Februari 2020, keluar kebijakan pemerintah waktu itu di pertengahan bulan Maret 2020, sekolah diliburkan, termasuk perguruan Tawalib dan sekolah lainnya. Bayangkan ini situasi yang sangat berat sekali, yang tidak pernah kita bayangkan pada virus ini. Sekolah tatap muka ditiadakan, dan hampir sebagian perguruan ini mempunyai sistem boarding school. Kita pulangkan seluruh santri, dan kita menghadapi situasi yang sangat berat sebenarnya. Bapak-bapak, Ibu bisa bayangkan, situasi ini sampai bulan Juli 2020. Bulan Juli 2020, kita harus putuskan sekolah tatap muka atau tidak. Ini sangat serius sebenarnya bagi pesantren atau perguruan seperti kami. Karena apa? Secara pendapatan, secara pengelolaan, dari bulan Maret sampai bulan Juli 2020 itu sekolah itu diliburkan, santri dipulangkan. Dan di segi keuangan yayasan itu sangat berdampak sekali sebenarnya. Ya, itu sangat vital sekali karena penurunannya sangat drastis. Lalu bulan Juli 2020 muncul pemikiran untuk memulai sekolah tatap muka. Karena kami membaca kebijakan pemerintah pusat untuk pesantren itu dibolehkan belajar tatap muka. Lalu apa yang kita alami di Padang Panjang? Mohon maaf, kami sampai Juli 2020 tidak pernah mendapat macam pencerahan dari pemerintah daerah misalnya ya. Bagaimana misalnya sekolah pesantren menghadapi belajar tatap muka. Protokol kesehatannya semacam apa? Itu tidak ada. Dan belum pernah kami dengar diskusi-diskusi dari aparatur pemerintah untuk mengajak sekolah pesantren ini bagaimana nih menerapkannya. Mohon maaf ya, kalau kita baca provinsi lain seperti Jawa Barat misalnya, itu sangat proaktif pemerintahnya mempersiapkan pesantren untuk menghadapi sekolah tatap muka. Ini tidak kita alami di Padang Panjang seperti yang kami alami. Sehingga perguruan harus eksis dengan dirinya sendiri. Alhamdulillah kami di bulan Juli 2020 sampai hari ini sudah memulai belajar tatap muka dengan memenuhi standar protokol kesehatan. Itu versi sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu kita jalankan sendiri, kita belajar sendiri, kita siapkan sendiri. Nah, ketika diskusi ini kami sampaikan kepada pejabat setempat, alhamdulillah juga waktu itu dapat respon dari wali kota, sehingga ada kewajiban untuk melakukan swab bagi santri dan seluruh santri dilakukan pemeriksaan swab. Maksud saya begini, inilah perkembangan yang kita alami, makanya forum pada siang ini sangat penting menurut kami. Kalau perguruan ini diminta pendapatnya bagaimana dalam penyusunan RPJMD Sumatera Barat ke depan. Karena pertanyaan sederhana, seperti sejauh mana political will bagi gubernur terhadap pentingnya perguruan-perguruan yang ada ini. Karena kalau bicara akar sejarah, seperti yang sudah disampaikan oleh sebelumnya, ini sudah tidak bisa dihindari bahwa sejarahnya sangat panjang. Seperti perguruan Tawalib Padang Panjang, kalau merujuk kepada tulisan dari Datuk Primo Kayo, berdiri sejak 1911, artinya sudah akan memasuki 110 tahun. Tapi kalau merujuk kepada akar surau, kalau kita bicara konsep surau, berdirinya 1895.
artinya hampir 126 tahun. Sangat besar sekali faktor sejarahnya. Untuk Tawalib sendiri memang perlu kami sampaikan, dinamika dan perkembangannya sangat luar biasa sekali. Kalau mengutip pendapat dari Pak Taufik Abdullah, inilah sekolah Islam modern pertama di zaman Hindia Belanda. Dan kalau baca literaturnya ya mungkin Pak Prof. Azmar dia sudah tahu sendiri ya. Dalam perkembangannya mengelola sebuah perguruan yang milik umat, milik masyarakat seperti perguruan Tawalib itu sangat berbeda sekali dengan yang bukan seperti ini. Maksudnya semuanya tidak ada yang punya kewenangan, tidak ada keluarga, tidak ada family di sini. Meskipun para pengelolanya dari dulu itu sudah berasal dari berbagai banyak pihak, mulai dari Syekh Abdul Ahmad, terus dilanjutkan oleh Daud Rashidi, dilanjutkan oleh bapaknya Hamka, Syekh Abdullah Karim Abdullah, dilanjutkan oleh Angku Mudo, Abdul Hamid Hakim, terus Datuk Paling Kayo, terus Buya Zainal Abidin Ahmad, terus sampai Buya Mawardi Muhammad. Jadi ini betul-betul bagaimana sebuah perguruan milik umat ini harus kita tetap eksiskan. Sebuah luar biasa sebenarnya. Memang ada plus minusnya sebenarnya sebuah perguruan ini kalau milik umat, karena semua orang bisa merasa share terhadap sekolah ini, dan semua orang bisa ikut menyampaikan pikiran dan gagasannya. Namun dalam dinamika yang terjadi kami amati sejak perguruan ini berdiri, memang terjadi pasang surut. Pasang surutnya terjadi ada dua faktor sebenarnya. Faktor pertama, faktor eksternal. Artinya situasi yang terjadi di Sumatera Barat waktu itu. Misalnya tahun 26 sekolah ini pernah ditutup karena faktor gempa bumi. Terus tahun 57 pernah ditutup juga karena faktor politik adanya PRRI. Itu faktor-faktor eksternal membuat sekolah ini menghadapi situasi yang cukup berat. Faktor internalnya umumnya terjadi dinamika di internal sekolah ini. Kalau kami amati muncul sejak tahun 95 sampai tahun 2012-an. Itu karena apa? Karena memang kami akui desainnya tidak dibuat dari awal. Sekolah perguruan Tawalib ini kita akui sekolah yang muncul figur-figur kuat sebenarnya. Ya kan? Bapak bisa lihat nama-nama yang kami sebutkan tadi itu figur kuat semua di Sumatera Barat yang diakui kredibilitasnya dalam aspek pendidikan misalnya. Inilah situasi yang cukup berat bagi kami mempertahankan ini, dan sebenarnya benar kata Pak Basri, kalau perguruan Tawalib contohnya itu harus tetap eksis, karena kalau tidak eksis yang rugi itu bukan hanya Tawalibnya, ya rugi itu adalah Padang Panjangnya, ya rugi adalah Sumatera Baratnya. Jadi ini harus tetap eksis dan harus diperkuat terus-menerus gitu ya. Nah, konteks saat ini yang kami kembangkan. Bagaimana sekolah ini harus eksis, tidak bisa dilepaskan tata kelolanya. Jadi zaman-zaman dulu itu lebih banyak kepada figur buya-buya yang melekat pada berdiri beliau. Kalau saat sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Sekarang kami mengarahkan kepada bagaimana tata kelola ini dikelola dengan manajemen yang profesional. Itu yang sedang kami kembangkan. Apa yang kami kembangkan? Contoh, laporan keuangannya harus bisa diakses oleh publik. Alhamdulillah kami untuk tahun buku 2019, laporan keuangan yayasan ini kami publis di harian Padang Express pada tanggal 16 Maret 2020. Insya Allah untuk tahun buku 2020, insya Allah sebentar lagi kami akan akses pula ke publik. Biar publik yang menilai bagaimana perkembangan keuangan dan kinerja sekolah ini. Itu langkah yang kami mulai. Yang berikutnya langkahnya adalah kami menerapkan sistem perencanaan tahunan yang sangat terukur. Itu namanya RKA. Kami buat seperti ini Bapak sekalian. Ini adalah rencana kerja tahunan. Ini dibahas mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat pengurus, lalu dibawa kepada pengawas, pembina, dan pengurus. Ditetapkan menjadi 1 tahun anggaran. Ini yang sudah kami kembangkan di Tawalib. Yang kedua, kami tidak melakukan laporan tahunan. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini laporan tahunan di tahun 2019 yang kami buat dan sudah dipublis di media massa. Dan ini laporan tahunan di tahun 2020 yang saat ini sedang kami bahas bersama. Ini pola-pola yang sedang contoh manajemen yang kita terapkan
tujuannya sama, bagaimana perguruan tauhid tetap eksis, upaya-upaya ini harus kita bangun. Kenapa? Karena spirit perubahan, spirit pembaharuan itu sebenarnya sudah diletakkan oleh perguruan ini sejak tahun 1911 oleh Inya DR. Beliau yang menggagas sekolah bagaimana memakai bangku, memakai meja, memakai kursi, sehingga dilabelkan sekolah Islam modern pertama di zaman Hindia Belanda. Spirit ini harus dibangun terus di perguruan tauhid Padang Panjang sampai hari ini. Makanya sekarang kami buka aksesnya kepada publik. Publik bisa menilai kinerja yayasan, publik bisa menilai keuangan yayasan. Ini spirit ini yang sedang kami bangun untuk di perguruan tauhid Padang Panjang. Goalnya apa? Goalnya adalah bagaimana perguruan yang sudah berusia lebih dari 1 abad ini tetap eksis, tetap bisa berkembang. Nah, dan itu sangat teruji ketika menghadapi corona. Pak Fasli, sudah informasi Pak Fasli, selama corona, meskipun keuangan sebenarnya pendapatannya menurun karena siswa santri diliburkan. Alhamdulillah kami dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, seperti biasa. Kewajiban kepada guru, karyawan kami laksanakan seperti biasa. Itu salah satu buah dari sistem manajemen yang mulai kami kembangkan saat ini, sehingga keuangannya bisa terukur, transparan, administrasinya bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi itulah gagasan-gagasan yang pada hari ini kita kembangkan, kita laksanakan. Karena kalau bicara sejarahnya, ya Prof. Azumardi Azra yang tahu tentang ini, nggak mungkin kami ceritakan kembali, karena sejarahnya sangat panjang sekali. Tapi dari segi faktual saat ini, alhamdulillah kita sekolahnya berkembang, malah sekolah setingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah Unggul Terpadu, itu diresmikan sendiri oleh Pak Fasli waktu itu, Pak Fasli ya, sekitar tahun, nggak salah di tahun 2005-an. Terus kami juga punya TK, punya Tawali Putri, dan sebagainya. Jadi semangat kita sama Bapak sekalian, makanya forum ini kami sangat berbahagia. Bagaimana sekolah ini yang sudah punya akar sejarah yang kuat, untuk bisa eksis, apalagi untuk terus berkiprah di Sumatera Barat. Untuk itu, kami sebenarnya sangat senang kalau ada Bapak Gubernur sebentar lagi diskusi di sini. Mulailah kita membangun political will terhadap bagaimana memikirkan perguruan ini dan sekolah-sekolah lain. Karena di Sumatera Barat setahu saya ada 216 pesantren sebenarnya ya. Sebab kalau kita lihat provinsi-provinsi lain, itu sangat mulai tinggi komitmennya terhadap pesantren. Saya dapat informasi contoh di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah bisa mengalokasikan anggaran hampir 300 miliar untuk pesantren. Ya, sangat besar sekali. Jawa Barat terbaru, mereka bisa bikin perda pondok pesantren. Nah, Sumatera Barat yang punya akar sejarah yang tadi kita bahas, yang sampaikan Prof. Azumardi, Ketua MUI dan sebagainya. Hari ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap perguruan ini? Nah, untuk itu sangat senang sekali kalau nanti dalam penyusunan RPJMD ini ada keseriusan. Jadi semoga nih acara webinar ini betul-betul diseriusi. Kenapa? Pengalaman kami ya pribadi. Karena dalam penyusunan RPJMD itu tidak lepas juga dari kepentingan politik sebenarnya. Di tataran teknis RPJMD itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kalau gagasan-gagasan seperti hari ini tidak dikawal serius dalam penyusunan RPJMD nantinya, jangan-jangan gagasan ini tidak mengambang begitu saja. Setelah RPJMD akan dilanjutkan dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersifat tahunan. Lalu bersifat nanti kepada KUA-nya dan bersifat APBD-nya. Jadi kami berharap di forum ini bahwa gagasan memberikan masukan terhadap RPJMD Sumatera Barat kita sangat setuju sekali. Dan kami siap untuk pikiran-pikiran itu. Dan yang terpenting poinnya, bagaimana gagasan yang sudah dibangun oleh forum-forum ini serius ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Sumatera Barat, dan dokumen-dokumennya bisa kita ketahui bahwa gagasan-gagasan ini betul-betul masuk di dalam dokumen RPJMD dan ditindaklanjuti nanti dengan dokumen RKPD-nya, sehingga implementasinya dalam APBD Sumatera Barat itu sangat real terwujud. Yang kedua sebenarnya selain RPJMD, sebenarnya bisa pemerintah Sumatera memberikan fasilitasi terhadap bagaimana memperkuat eksistensi perguruan tinggi di Sumatera Barat. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali fasilitas-fasilitas dari pemerintah pusat yang bisa ditarik ke Sumatera Barat. Misalnya dalam pembangunan rusunawa untuk santri, fasilitas-fasilitas pembangunan lainnya.
Kalau pemerintah Sumatera Barat ikut berfasilitasi dengan komunikasikan, karena gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, memudahkan bagi program-program yang ada ini untuk tetap eksis. Sebab harus kita akui, seluruh perguruan ini hanya mengandalkan pendapatan keuangan dari diri sendiri, dan seperti kami perguruan Tawalib sampai hari ini belum menerima apapun, ya, artinya lebih banyak mengandalkan dari iuran dari santri. Itu yang kita kelola. Baik. Nah, baik itu Pak Fasli gambaran hari ini. Terima kasih. Kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan dan tim ya di pengurus yayasan. Saya lihat kemajuan dari Tawalib Padang Panjang ini luar biasa ya. Kita doakan terus Pak Irwan dan mudah-mudahan dukungan akan mengalir dari berbagai